Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Apa kabar nih? Semoga kabar kalian semua di hari ini baik-baik selalu ya guys ya. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Jigsaw tahun 2017. Kira-kira mengisahkan tentang apa? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Edgar yang sedang dikejar-kejar tim kepolisian. Setelah si Edgar dikepung tim kepolisian, dia pun meminta untuk bertemu dengan detektif Loran karena dalam 17 menit kalau dia tidak datang maka 5 orang akan mati. Hingga tidak lama kemudian si Loran pun datang. Kemudian si Edgar pun menjelaskan bahwa dia sedang ada di dalam permainan di mana dia disuruh memilih antara dia atau mereka yang akan modar. Namun si Loran yang tak mempercayainya meminta anak buahnya untuk menembak remote yang dipegang si Edgar. Di tengah rasa mules karena tertembak, si Edgar pun mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai. Kira-kira permainan seperti apa? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan kelima orang, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba mereka sudah ada di permainan kopet. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba ada seseorang yang berbicara lewat speaker dan mengatakan bahwa dari kebohongan mereka lah yang telah membawa mereka ke tempat ini. Di mana dari kebohongan itu banyak orang yang telah dirugikan. Mereka pun disuruh untuk mengakui semuanya jika ingin terbebas dari tempat ini. Namun jika mereka melanggar, maka permainan ini akan menghabisi mereka. Kemudian orang itu pun memberitahukan jika mereka ingin terbebas dari helm ember itu, maka gunakanlah darah sendiri untuk melepaskannya. The choice is yours. Di tengah kepanikan, salah satu peserta pun berniat untuk menggunakan darahnya untuk menghentikan mesin itu. Setelah itu berhasil, dia pun meminta ke yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Setelah selamat dari ruangan itu, mereka pun dibawa ke ruangan berikutnya. Apakah pria itu akan baik-baik saja? Kemudian kita diperlihatkan ke si Edgar yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan ternyata si Edgar ini adalah psikopat gelo yang baru saja si Loran bebaskan. Mereka pun tak bisa menginterogasi si Edgar sekarang sampai kondisinya stabil. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke seorang bondon bernama Senja yang berniat untuk lari pagi. Dan betapa syoknya si Senja setelah melihat seorang pria yang modar ngegantung di bawah jembatan.
Kemudian jasad pria itu pun dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah membuka helm ember dari pria itu, seorang asisten dokter bernama Ella pun mengatakan bahwa ini seperti korban dari psikopat John Clemmer. Namun si Loran tak mempercayainya karena dia tahu si John Clemmer sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Hingga tidak lama kemudian si dokter bernama Logan pun menemukan sesuatu di leher jasad itu. Okay then. Dan ternyata itu sebuah harddisk. Kemudian si Logan pun meminta ke si Ella untuk mengeceknya. The games have begun till the sins against thee. I will take care of that. Ternyata USB itu berisi sebuah rekaman yang mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai lagi sampai dosa-dosa mereka terbalaskan. Setelah mendengarnya, si Loran pun meminta USB itu untuk dijadikan barang bukti. Kembali ke si anak dan yang lainnya yang sudah memasuki tahap kedua di permainan Kopet. Ah, shit. Di tengah kepanikan, si Ana pun meminta ke semuanya untuk mengaku semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Tak ingin modar, si Mit pun mengaku bahwa dia pernah menjual motor ke anak kecil hingga anak itu modar karena kecelakaan. Sementara itu, si Ana pun mengakui bahwa dia dan suaminya telah lalai menjaga Orok hingga Oroknya pun harus meninggal dunia. Hingga dari kejadian itu, suaminya pun dijadikan tersangka. Namun setelah mereka mengatakan hal yang sebenarnya, mesin itu tidak mau berhenti. Tidak lama kemudian, si Mit pun melihat sebuah Walkman di boneka itu. Kemudian dia pun berniat untuk mengambilnya. Setelah mesin Kopet itu berhenti, si Mit pun langsung menyalakan rekaman itu. While I am certain that Kemudian rekaman itu pun menceritakan tentang seorang perempuan yang sedang mengejar seorang copet. Namun naasnya dia yang mempunyai bengek pun harus meninggal saat mengejar copet itu. Dan sekarang tanpa si copet itu sadari bahwa dia sudah menyuntikkan sebuah racun ke tubuhnya. Di mana penangkalnya ada di jarum suntik tepat di depan mereka. Namun mereka pun jangan sampai salah memilih karena salah satu dari jarum suntik itu berisi cairan asam. Si Kopet pun menyuruh ke mereka untuk segera menyuntikkan jarum itu jika ingin mereka tetap hidup. it's worth to you. Dirasa si pencopet itu ada si Charlie, si Ryan pun meminta si Charlie untuk segera menyuntikannya. Namun si Charlie yang takut salah memilih menolak untuk melakukannya. Hingga tiba-tiba akibat tak mau menyuntikannya, dengan terpaksa si Ryan pun menyuntikkan ketiga jarum suntik itu. Hingga akhirnya si Charlie pun harus modar mengenaskan. Beberapa saat kemudian si Mit pun menemukan sebuah kode di jarum suntik itu. Dirasa itu kode untuk membuka pintu, si Mit pun berniat untuk mencobanya.
Sesampainya di ruangan itu, si Ana pun menanyakan tentang dosa apa yang si Rian perbuat. Kemudian si Rian pun menjelaskan bahwa dulu ia pernah menjual barang-barang haram dan pecinta celengan punya orang. Setelah mendengar hal itu, si Ana pun menceritakan tentang kematian anaknya, di mana pada saat itu suaminya yang sedang tertidur tanpa disengaja menindih oroknya hingga meninggal. Si Ana pun merasa heran kenapa dia harus mendapatkan hukuman dari psikopat itu, padahal itu semua pure kesalahan dari suaminya. Hingga di tengah pembicaraan, si Rian yang melihat pintu keluar pun berniat untuk membukanya. Melihat hal itu, si Mit pun melarang karena itu melanggar permainan. Namun si Rian tak mendengarkan perkataan si Mit. Hingga akhirnya si Rian pun harus diporos dan terkena jebakan. Melihat si Rian yang kesakitan, si Mit yang kasihan pun berniat untuk membantunya. Di tengah rasa ngilu, si Rian pun meminta ke si Mit untuk mengambil rekaman itu. Namun si Mit yang takut kokodnya terkena jebakan, memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar. Kemudian kita dialihkan ke si Logan dan si Ella yang sedang berada di rumah sakit. Tidak lama kemudian ada seorang polisi yang meminta ke si Logan untuk mengotopsi sebuah mayat perempuan yang baru saja mereka temukan. Setelah mengotopsi mayat itu, si Logan pun memberitahukan bahwa dia meninggal akibat disuntikan cairan asam. Mendengar hal itu, si Loran pun nampak heran kenapa si Logan bisa mengetahuinya. Lalu si Logan pun memberitahukan bahwa dia sering menangani hal yang seperti ini. Kembali ke si Mit yang sedang berusaha membuka sebuah pintu. Hingga tidak lama kemudian mereka pun melihat sebuah pintu yang terbuka. Kemudian si Mit dan si Ana pun berniat untuk mengeceknya. Sesampainya di ruangan itu, mereka pun melihat sebuah TV, kemudian berniat untuk menyalakannya. Di waktu yang bersamaan, monitor di depan si Rian pun menyala sendiri. Namun sueknya setelah remote itu diambil, tiba-tiba pintu ruangan itu terkunci. Di tengah kepanikan, si Mit pun berniat untuk menyalakan TV-nya. Setelah TV itu menyala, boneka Kopet pun memberitahukan bahwa sekarang nyawa mereka ada di tangan si Rian, di mana si Rian ditugaskan untuk menarik sebuah tuas jika ingin si Mit dan si Ana tetap hidup. Namun jika tidak, maka si Mit dan si Ana akan modar terkubur di ruangan itu. Di tengah kepanikan, mereka pun meminta si Rian untuk menarik tuas itu. Namun si Rian yang tak ingin cokornya buntung menolaknya. Tak tega melihatnya, si Rian pun memberanikan diri untuk menarik tuas itu. Sungguh heroik, demi si Ana dan si Mit terbebas, si Rian pun harus kehilangan cokornya. Kembali ke si Logan yang sedang pician bersama putrinya. Tidak lama kemudian datanglah si detektif Loran untuk menanyakan tentang asistennya si Logan. Di mana mereka yang curiga ke si Ella karena menemukan banyak data tentang dirinya di peninggalan situs psikopat Jigsaw. Mereka pun curiga bahwa si Ella lah yang telah menjadi legasi psikopat Jigsaw itu.
Hingga di tengah pembicaraan, tiba-tiba si Encep pun mendapatkan kabar bahwa hasil labnya sudah keluar. Dirasa akan menemukan titik terang, mereka pun bergegas untuk pergi. Sesampainya di ruangan lab, si Isoh pun memberitahukan bahwa darah yang ditemukan di kuku para korban mirip dengan darahnya si John Kramer. Mendengar hal itu, jelas saja si Loran pun kaget karena setahu dia si John Kramer sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kemudian kita diperlihatkan ke si Edgar yang masih terbaring koma di rumah sakit. Apakah yang akan terjadi dengan si Edgar? Kembali ke Sirian, setelah kejadian itu dia yang tak kuat merasakan sakit pun langsung pingsan. Melihat sebuah Walkman lagi, si Mid pun berniat untuk memutarnya. Kemudian psikopat pun menceritakan tentang cerita dari Simit yang sebenarnya, di mana Simit telah menjual motor ke seorang anak kecil di bawah umur dengan kondisi motor yang remnya blong, hingga akibatnya si bocil pun harus modar ditabrak truk. Dan sekarang jika Simit ingin selamat, maka dia harus menekan sebuah rem yang ada di dalam mesin penggiling itu. The choice is yours. Tak ingin ada korban lagi, si Ana pun berniat untuk menghentikan mesin penggiling itu. Dan akhirnya si Ana pun berhasil menghentikan mesin itu. Di tengah rasa lega, tiba-tiba akibat tak bisa menekan remnya, si Mid pun harus modar mengenaskan tergiling oleh mesin itu. Kemudian kita dialihkan ke si Loran yang menyuruh si Encep untuk membongkar makamnya si John Kramer karena dia ingin memastikan bahwa si John Kramer itu benar-benar sudah modar. Selepas si Encep pergi, dia pun mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa si Edgar telah menghilang. Sesampainya di rumah sakit, si Loran pun langsung membacoti anak buahnya karena tidak becus menjaga si Edgar. Hingga di tengah kekesalan, dia pun mendapatkan telepon dari si Encep yang sedang membongkar makamnya si John Kramer. It has been for 10 years. Yep. You may want to rethink that. Betapa syoknya si Encep setelah tahu isi dari peti itu adalah si Edgar yang sudah modar. Melihat hal itu, dia pun langsung mengabarkannya ke si Loran. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Logan yang berniat menghubungi si Ellie. Hingga tidak lama kemudian si Ellie pun datang dan mengabarkan bahwa dia telah menemukan sebuah peternakan bekas psikopat Jigsaw, di mana peternakan itu tempat psikopat Jigsaw melancarkan permainan kopetnya. Si Ellie pun mengajak si Logan untuk pergi ke sana karena siapa tahu mereka bisa menemukan psikopat yang sebenarnya. Namun tanpa mereka sadari, si Logan yang sudah mencurigainya pun berniat untuk mengikuti mereka. Kembali ke si Ana yang sedang berusaha membuka sebuah pintu. Setelah pintu itu kebuka, si Ana pun bergegas keluar dari peternakan itu.
Namun sialnya dia harus tertangkap oleh seseorang bertopeng bagong. Beberapa saat kemudian, si Anna dan si Ryan pun sudah dikurung di sebuah ruangan bersama orang misterius itu. Dan ternyata orang itu adalah si John Kramer alias psikopat Jigsaw. Melihat hal itu, si Anna pun langsung menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu kepadanya. Kemudian si John pun menceritakan tentang kebenaran kematian oroknya si Anna. Di mana pada saat itu si Anna yang stres karena oroknya selalu rewel pun dengan tega menghabisi oroknya itu. Namun karena takut dipenjara, dia pun dengan tega menuduh suaminya. Hingga akhirnya suaminya yang depresi pun langsung modar mendiskon umur. What are you gonna do to us? Me? To turn it all around. Dan sekarang kunci kebebasan mereka ada di tangan mereka sendiri, di mana di permainan ini mereka disuruh memilih siapa yang terbaik, itulah yang akan menang. Selepas si John pergi, si Anna yang ingin segera keluar dari tempat ini pun berniat untuk menghabisi si Ryan. Melihat hal itu, si Ryan pun meminta ke si Anna untuk mencari jalan lain agar mereka bisa keluar dari tempat ini bersama-sama. Namun dirasa si Ryan lebih jahat dari dirinya, si Anna pun berniat untuk menghabisi si Ryan. Dan ternyata pistol itu sudah dimodif oleh si John hingga akhirnya si Anna pun modar oleh kelakuannya sendiri. Oh my... Sorry. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Logan dan si Ellie yang sudah sampai ke peternakan psikopat Jigsaw. He's dead. Di tengah pengecekan, tiba-tiba si Loran datang dan berniat untuk menangkap mereka. Hell, yeah. Setelah membuat si Logan pingsan, si Loran pun bergegas untuk mengejar si Ellie. Beberapa saat kemudian, setelah si Loran tersadar, dia pun sudah ada di permainan kopet bersama si Logan. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ada seseorang berbicara lewat speaker dan mengatakan jika mereka ingin selamat dari permainan ini, maka mereka harus mengakui semua kesalahan mereka yang selama ini mereka perbuat. Mereka pun akan diberi waktu 60 detik kecuali salah satu dari mereka memilih untuk mengaku lebih dulu. I'll go first. Akibat ulah si Loran, si Logan pun harus mengakui terlebih dulu di mana ia tanpa disengaja telah menukar hasil diagnosa dokter miliknya si John Kramer. Setelah si Logan mengakui kesalahannya, tiba-tiba setelah melihat hal itu, si Loran yang tak ingin bernasib sama pun langsung mengakui semua kesalahannya, di mana ia selama ini selalu memasukkan barang bukti dan menerima suap. Karena kelakuannya itu, banyak orang tak berdosa yang menjadi korbannya. Wah. Dan ternyata ini semua adalah rencana si Logan agar si Loran mengakui semua kesalahannya.
Dan permainan kopet yang kita lihat itu kejadian 10 tahun lalu di mana si Logan ikut serta dalam permainan itu. Namun karena kesalahan si Logan tidak begitu fatal, si John pun langsung membebaskannya dan mengobati luka si Logan. Hingga setelah 10 tahun belajar kopet bersama si John Kramer, dia pun membuat permainan yang sama untuk menjebak si Loran. Okay. Mendengar hal itu, si Loran pun meminta maaf ke si Logan. Namun si Logan tidak akan pernah memaafkan si Loran karena dia telah membebaskan si Edgar, di mana si Edgar itu yang telah menghabisi istrinya. Or don't. Hingga akhirnya si polisi korup pun harus modar mengenaskan di tangan si Logan. Setelah menghabisi si Logan pun bergas pergi menyusul si Ellie yang sudah pergi lebih dulu, dan film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Jigsaw tahun 2017. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.